Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan mahasiswa PGSD Universitas Gajah Mahakam Samarinda. Mari kita ucapkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Salah satunya kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan ya. Dan perkuliahan kita dikarenakan masih situasi pandemi, maka kita melaksanakan perkuliahan secara daring atau secara tatap muka atau secara synchronous learning. Sebelum kita memulai perkuliahan, ya, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Jadi hari ini perkuliahan kita adalah pembelajaran tematik di SD atau pembelajaran terpadu. Dan pada materi hari ini salah satunya adalah pembuatan perangkat pembelajaran RPP ya, yang mana RPP ini merupakan salah satu perangkat yang digunakan guru ya ketika mengajar dalam kelas ya. RPP merupakan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang di dalamnya itu terdapat langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Dan di sini saya akan men-share materinya. Mohon maaf ini kalau saya share materinya, wajah saya tidak bisa tampil ya. Baik, saya share dulu materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga bisa terlihat ya. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pembuatan RPP tematik ya, kurikulum 2013. Dan RPP ini merupakan revisi yang terbaru dari Mas Menteri Nadiem Makarim ya, yang dimana di RPP sebelumnya itu komponen-komponennya itu banyak sekali ya. Dan pada RPP ini ada 3 komponen saja, dan hari ini kita akan mempelajari komponen-komponen yang ada di RPP tematik ke-13 yang telah direvisi. Nah, komponen-komponen RPP itu ada 3 ya. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga penilaian. Nah, kemudian dalam tujuan pembelajaran harus memuat ABCD ya. Nah, jadi dalam kita membuat kalimat tujuan pembelajaran tidak bisa asal-asal ya, tetapi harus memuat ABCD atau yang disebut juga dengan audience, bisa disebut juga dengan subjek ya atau siswa. Kemudian ada behavior. Behavior ini merupakan kata kerja aktif atau kata kerja operasional yang bisa dilihat pada taksonomi Bloom. Kemudian condition, dengan cara apa siswa melakukan, dan juga degree ya, tingkat keberhasilannya atau sesuatu yang bisa diukur ya. Nah, kemudian kita akan mencoba langsung praktik ya. Nah, di sini saya memiliki sebuah kalimat tujuan pembelajaran yang ada ABCD-nya ya. Nah, dan ternyata untuk membuat tujuan pembelajaran itu bisa memuat ABCD atau ABC saja. Atau ada audience, behavior, condition, dan degree. Nah, kemudian ketika kita menggunakan degree-nya, maka harus ada tingkat keberhasilan yang dapat diukur ya. Nah, jadi bukan karakter. Nah, seperti pada contoh yang benar ya, dengan runtut, dengan sistematis, dengan tepat, dengan diagram. Ini berarti sesuatu yang dibuat oleh siswa itu, pekerjaan yang dibuat oleh siswa itu bisa diukur ya. Nah, tetapi kalau misalnya degree-nya dibuat dengan mandiri, dengan percaya diri, dengan tanggung jawab, ini berarti tidak bisa diukur ya. Nah, ini berarti dengan karakter berarti tidak usah ya. Jadi harus yang dapat diukur saja, seperti yang ada di atas ini. Dan kemudian kita melihat slide berikutnya. Nah, ini merupakan contoh tujuan pembelajaran yang ada di RPP ya. Dengan mengamati gambar, nah ini gambar tulisannya warna merah. Supaya apa? Supaya berbeda-beda, supaya nanti
teman-teman mahasiswa bisa mempelajarinya dengan mudah. Dengan mengamati gambar dan membaca petunjuk penggunaan obat, siswa dapat menjelaskan penggunaan obat dengan benar. Nah, kita lihat di sini, seperti yang saya bilang di slide sebelumnya, bahwasanya dalam tujuan pembelajaran itu ada ABCD-nya. Kita lihat, nah audiens itu berarti dia contohnya seperti siswa, subjek, ada subjek. Kemudian behavior berarti kata kerja operasional yang dapat diukur. Kemudian kita bisa melihat yang mana. Ayo. Nah, oke, benar. Jadi sesuai dengan kata kerja operasionalnya, taksonomi Bloomnya itu adalah siswa dapat ini audiens, kemudian behaviornya adalah menjelaskan ya. Nah, di sini yang dapat diukur. Jadi harapannya itu siswa dapat menjelaskan penggunaan obat. Ini masih kategori behavior. Kemudian condition artinya perilaku siswa ya, dengan cara apa dia bisa melakukan ya agar dia dapat menjelaskan conditionnya. Nah, berarti dengan mengamati gambar dan membaca petunjuk penggunaan obat. Nah, berarti conditionnya itu adalah dengan mengamati gambar dan membaca petunjuk penggunaan obat. Jadi siswa dapat menjelaskan penggunaan obat dengan benar. Berarti degree-nya itu dengan benar. Ya, berarti dengan benar itu berarti sesuai dengan urutan. Ya, seperti itu. Kemudian, nah, komponen yang kedua ada kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran itu harus terdiri dari 3 hal ya, atau 3 komponen ya. Nah, ini merupakan langkah-langkah dalam proses pembelajaran. Jadi ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Yang dimana dalam kegiatan pendahuluan ini itu berisikan kegiatan pembuka ya, kegiatan membuka, kemudian mengabsen ya, guru mengabsen, kemudian berdoa. Nah, kemudian apersepsi ini berarti menyampaikan poin-poin tujuan pembelajaran baik yang sudah dipelajari ataupun yang hari ini yang akan guru sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah menyiapkan siswa untuk belajar. Nah, kemudian yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan ini berisi materi ajar, kemudian metode atau variasi mengajar, kemudian dilengkapi juga dengan evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa. Kemudian untuk penutup ada konfirmasi atau tindak lanjut dan juga berdoa. Nah, konfirmasi atau tindak lanjut ini berarti guru mengkonfirmasi materi hari ini ya. Jadi misalnya materinya sudah selesai diajarkan, kemudian siswa juga sudah melaksanakan tugasnya, kemudian guru mengkonfirmasi baik dari pertanyaan siswa ataupun proses pembelajaran yang dianggap memang perlu konfirmasi atau sebuah simpulan. Oke, seperti itu. Kemudian tindak lanjutnya ini bisa guru bisa memberikan pengayaan atau remedial atau juga memberikan PR ya, dan kemudian ditutup juga dengan berdoa. Kemudian kita lanjut ke proses penilaian. Nah, untuk komponen terakhir ini evaluasi pada muridnya. Evaluasi bertujuan mengukur keberhasilan ya siswa baik kognitif, baik dari psikomotorik dan juga dari afektif. Nah, baik teman-teman mahasiswa, kita akan melihat contoh dari RPP-nya ya. Ditunggu sebentar ya. Saya akan mencoba membagikan RPP-nya. RPP ini merupakan contoh dari K13. Nah, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, jadi di sini ada contoh RPP K13. Nah, di sini saya membuat RPP yang prosesnya itu adalah pembelajaran secara tatap muka. Makanya di sini alokasi waktunya masih 5 kali 35 menit ya. Nah, jadi di sini materinya kelas 4. Yang pertama kita harus memberikan identitasnya, satuan pembelajaran, ada nama sekolah, kelas, kemudian tema berapa, subtema berapa, kemudian pembelajaran berapa dan alokasinya.
Nah, seperti yang saya sudah sampaikan di materi sebelumnya, di sini tujuan pembelajaran itu kita lihat ya, setelah membaca teks tentang karnaval budaya, siswa dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan menyajikannya dalam bentuk uraian. Nah, kita bisa melihat di sini mana audiensnya, A-nya. Nah, di sini A-nya adalah siswa dapat ya. Siswa dapat menemukan gagasan pokok. Nah, di sini siswa dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut ya. Ini merupakan subjeknya ya. Nah, kemudian behaviornya berarti kata kerja operasionalnya ya, apa yang ingin dilihat, nah yang dikerjakan oleh siswa. Nah, siswa tadi behaviornya adalah menyajikan, eh, gagasan pendukungnya ini dalam bentuk uraian. Nah, uraian ini merupakan contoh degree. Kemudian berarti conditionnya itu dengan cara apa siswa tadi dapat menyajikan dalam bentuk uraian? Nah, dengan baca teks karnaval budaya ya. Jadi audiensnya itu siswa dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Kemudian behaviornya, kata kerja operasionalnya menyajikan. Kemudian conditionnya cara apa dia melakukan dengan membaca tolak ukurnya dengan mengukurnya dengan dalam bentuk uraian. Berarti siswa tadi apa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung disajikan dalam uraian ya. Nah, kemudian kita lihat lagi tujuan pelajaran berikutnya. Setelah membaca teks karnaval budaya, nah ini berarti condition ya. Kemudian siswa dapat, ini berarti audience, menuliskan. Nah, ini berarti kata kerja operasional atau behaviornya di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran. Nah, berarti dalam bentuk peta pikiran ini merupakan degree. Kemudian kita lihat tujuan pembelajaran berikutnya. Setelah melihat contoh macam-macam bunyi, berarti condition, siswa dapat mengidentifikasi ini berarti siswa dapatnya itu termasuk audience atau subjek, kemudian mengidentifikasi termasuk behavior ya, kemudian atau kata kerja operasional, kemudian dengan lengkap, nah berarti degree-nya ya. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut saja ke kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran di sini ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, kita bisa lihat di sini. Dalam deskripsi kegiatan, di sini melakukan kegiatan rutin sebelum belajar. Nah, kegiatan rutin itu diantaranya seperti berdoa, mengabsen, kemudian menanyakan kabar, dan juga menanyakan materi sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada persepsi menyampaikan tujuan pembelajaran yang bertujuan untuk memotivasi siswa ya. Nah, dengan memberikan penjelasan tentang pentingnya materi yang sedang dipelajari. Nah, kemudian di sini karena tematik ini merupakan pembelajaran terpadu, maka dalam satu pembelajaran itu terdapat lebih dari satu materi, bisa 2 materi, bisa 2 bidang studi atau 3 bidang studi. Nah, dalam pembelajaran subtema 1 kelas 4 ini terdapat 2 bidang studi ya. Salah satunya ada Bahasa Indonesia dan IPA. Nah, kita bisa lihat di sini merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Nah, di sini juga ada alokasi waktunya dalam kegiatan inti 140 menit, berarti 2 jam ya. Kemudian pada penutup guru melakukan refleksi. Nah, ini tadi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian guru bertanya kembali apakah ada materi yang belum dipahami. Nah, kemudian diberikan kesempatan juga untuk bertanya atau menyimpulkan pembelajaran. Kemudian guru memberikan penguatan, salam dan doa penutup yang dipimpin oleh salah satu siswa. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian. Nah, di sini merupakan contoh komponen terakhir dari penilaian ya. Nah, dalam penilaian itu ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan juga ada penilaian keterampilan. Nah, kita lihat di sini. Untuk penilaian sikap, nah kita harus membuatkan rubrik-rubrik ya dari sebuah kegiatan. Misalnya kita ingin membuat sebuah kegiatan ada presentasi misalnya. Di sini rubrik sikapnya santun. Kita memberikan santun ini indikatornya ketika dia memberikan salam, ketika dia memperkenalkan nama, saat dia presentasi ya, dia mengucapkan salam,
kemudian dia memperkenalkan namanya, kemudian dalam penyampaiannya juga baik. Nah, kemudian rubrik sikap adalah ketika dia melihatkan videonya atau on kamera, atau bisa juga saat dia menyimak penjelasan dari teman yang sedang menjelaskan, kemudian juga bisa juga bertanya. Nah, ini merupakan rubrik sikap peduli. Dan kemudian rubrik sikap tanggung jawab, berarti siswa tersebut itu mengerjakan tugas, menyelesaikannya, dan mempresentasikan. Nah, kemudian ini rubrik pengetahuan. Nah, ini tadi bentuk uraian ya. Nah, di sini kita bisa melihat kriteria, gagasan pokok, gagasan pendukung, penyajian gagasan pokok ya, dan sikap mandiri. Diberikan nilai 4 ketika dia menemukan gagasan pokok pada semua paragraf dengan benar. Kemudian diberikan nilai 3 ketika dia hanya sebagian saja. Kemudian diberikan 2 hanya sebagian kecil, dan diberikan 1 ketika dia tidak dapat menemukan. Nah, sebenarnya untuk nilai itu ini sudah ada rubrik-rubriknya, tinggal rekan-rekan mahasiswa melihat hasil pekerjaan murid kemudian disesuaikan. Dan di sini ada pedoman penskorannya. Nah, begitu juga ada mahasiswa. Baik, saya akan tanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa rekan-rekan mahasiswa atau para guru ya, kemudian dapat diambil hikmah dari pembelajaran ini ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi khususnya bagi diri saya sendiri, kemudian bagi mahasiswa PGSD, dan bagi teman-teman yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.